Bab 491. Dengan begitu banyak orang kuat di sekitarnya, bahkan jika dia kalah dari Aiden, itu sudah cukup untuk menjeratnya dan memenangkan harta karun. Ya. Pria berjas tang hitam menjawab dengan hormat. Telepon ditutup. Pria berjas tang hitam memandang pria tua jangkung dan kurus itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Elder Yuan, saya khawatir Anda harus mengambil tindakan kali ini. Orang tua jangkung dan kurus itu menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah melakukan semua ini, dia memanggil orang kepercayaannya ke sisinya, menyerahkan kepadanya sebuah tanda hitam kecil, dan berkata dengan suara yang dalam, ambil perintah ini dan tanyakan pada Master Bliar. Ketika dia melihat perintah ini, semuanya akan mengerti segalanya. Ya. Di dalam suite penthouse di kapal pesiar. Aiden memerintahkan Nico dan Stephen untuk menjaga pintu, lalu langsung memasang susunan kedap suara di dalam ruangan, memberi isyarat untuk mengeluarkan kristal hitam kosong. Kristal hampa hitam seukuran telapak tangan tergantung di udara di bawah kendali kekuatan sihir Aiden, memancarkan kilau hitam pekat sehingga sepertinya mampu menelan bahkan cahaya. Mengambil napas dalam-dalam, Aiden mengangkat tangannya dan memasukkan mantra ke dalam kristal kosong, tiba-tiba, kristal kosong hitam itu tiba-tiba bergetar, dan cahaya hitam yang menyilaukan melintas. Melihat ini, Aiden kembali gembira. Beginilah cara dia menggunakan metode rahasia untuk mendeteksi ukuran kekosongan yang terkandung dalam kristal kosong. Jika ruangnya sangat kecil dan tidak stabil, kristal kosong tersebut hampir tidak akan memancarkan cahaya. Dengan analogi, semakin kuat cahaya dari Void Crystal, semakin besar ruang yang terkandung di dalamnya, dan semakin stabil jadinya. Penyimpanan senjata ajaib yang disempurnakan dengan cara ini juga memiliki ruang yang lebih besar. Meskipun ruang kristal kosong ini tidak terlalu besar, itu telah melebihi ekspektasi Aiden. Selanjutnya, api sejati kondensasi mengkalsinasinya, memungkinkan kristal Void menampakkan penampilan aslinya. Swoosh! Aliran api sejati kondensasi melonjak dari telapak tangan Aiden dan langsung menyelimuti kristal kehampaan hitam. Jika Anda perhatikan lebih dekat, api sejati kondensasi Aiden telah berubah dari putih bersih menjadi sedikit cahaya merah. Artinya kekuatan Aiden mendekati bawaan. Dan api sejati kondensasi ini juga mulai berubah menjadi api sejati samadhi. Api sejati samadhi adalah api terkuat kedua setelah kekuatan magis para biksu tahap pendirian yayasan. Api sejati samadhi, yang konon mampu membakar langit dan merebus laut. Jika Aiden mencapai budidaya samadhi, dia dapat membakar orang kuat di alam dewa hidup-hidup hanya dengan menggunakan api sejati samadhi. Setengah jam kemudian, retakan mulai menyebar di permukaan kristal hampa hitam yang tadinya sunyi. Dan di tengah celah tersebut, terdapat cahaya putih yang menyilaukan, seperti batu giok putih paling murni, begitu indah hingga membuat hati orang bergetar. Dalam sekejap mata, cangkang hitam pada kristal kosong itu jatuh, dan kemudian dibakar oleh api sejati kondensasi milik Aiden. Segera setelah itu, sebuah batu giok tembus pandang berwarna putih sebening kristal seukuran kepalan tangan anak-anak muncul di depan Aiden. Ini adalah penampakan sebenarnya dari inti kristal kosong. Kristal kosong saat ini agak mirip dengan berlian di bumi, tetapi lebih cepat, lebih indah, dan misterius daripada berlian. Di bawah cahaya, ia memancarkan kilau yang menawan, dan batu giok memiliki struktur kristal yang kompleks. Jika orang awam melihatnya, mereka akan langsung terobsesi dengannya dan tidak dapat melepaskan diri. Hiss. Aiden menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi serius. Berikutnya adalah momen kritis pemurnian. Bush. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak dari antara alisnya dan mengalir langsung ke dalam kristal kosong. Pada saat yang sama, energi sejati Aiden yang agung melonjak, dan di bawah kendalinya, energi itu berubah menjadi rune dan terbang ke dalam kristal kosong. Di bawah bimbingan kekuatan mentalnya yang kuat, rune-rune ini mulai menyusun dan menggabungkan di dalam kristal kosong untuk membentuk susunan sihir. Kristal hampa relatif rapuh, setelah pemurnian dimulai, tidak dapat dihentikan, jadi saat ini Aiden telah mengerahkan seluruh energinya untuk menyempurnakan cincin penyimpanan. Namun dia tidak menyadari bahwa kapal pesiar tersebut telah meninggalkan pelabuhan Victoria dan menuju laut tanpa batas. Pada saat ini, di kamar Jessica,
Pria berjas tang hitam memandang Jessica yang ekspresinya berubah dan berkata sambil tersenyum, Nona Wang, jangan lupa apa yang Anda janjikan pada Tuan Palmer. Anda harus melakukan ini, jika tidak, Nona Wang harus memahami konsekuensinya. Pupil Jessica sedikit menyusut, dan kemudian dia tertawa, Paman Elvin, apa maksudmu? Keluarga Wang saya telah berteman dengan keluarga Palmer selama beberapa generasi. Karena ini adalah permintaan Tuan Muda Palmer, saya tentu akan menurutinya. Saya hanya tidak tahu mengapa Tuan Muda Palmer ingin mengambil tindakan terlebih dahulu. Jika Aiden waspada terhadap pecahan batu, saya khawatir keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Terima kasih telah mengkhawatirkan hal ini, Nona. Elvin berkata sambil tersenyum, jaga saja 2 orang di sebelah Aiden, dan serahkan sisanya pada kami. Jessica menatapnya dalam-dalam, mengangguk dan berkata, saya mengerti. Dia awalnya penuh percaya diri dan tidak mengambil hati Aiden, lagi pula. Ini adalah kota Hong Kong dan wilayah keluarga Wangnya. Namun, setelah berhubungan dengan Aiden, terutama setelah melihat Aiden dengan mudah mengalahkan Okan dan Master Du yang dipuja oleh keluarga Liu, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman karena suatu alasan. Benarkah kali ini dia memilih berdiri di hadapan Aiden? Sambil menggelengkan kepalanya, mata Jessica menjadi bertekad. Tidak peduli apa, dia telah memilih keluarga Palmer, jadi dia harus pergi sampai akhir. Beberapa menit kemudian, Jessica berjalan ke pintu kamar suite tempat Aiden berada, hanya untuk melihat Nico dan Stephen menjaga di sini dengan cermat. Tuan Sanders, Tuan Walsh, bisakah Anda memberitahu saya bahwa saya memiliki sesuatu yang mendesak dan ingin bertemu Tuan Palmer? Nico mengangkat alisnya dan berkata, Nona Wang, guru sedang berlatih. Saya khawatir saya tidak punya waktu untuk bertemu Anda untuk saat ini. Mata Jessica bersinar dan dia tersenyum cerah dan berkata, oh, tampaknya Tuan Palmer benar-benar pekerja keras. Dalam hal ini, saya tidak akan mengganggu Anda. Tunggu sampai Jessica berbalik dan pergi. Nico sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apa yang dilakukan Jessica di sini saat ini? Guru, ini seharusnya mencapai momen kritis dalam menyempurnakan senjata ajaib. Hati-hati, saya selalu merasa ada yang tidak beres. Stephen menyeringai, kamu terlalu banyak berpikir. Bersama kami di sini, dan dengan kekuatan guru, siapa yang berani mencari kematian saat ini? Hati-hati, tidak ada kesalahan besar. Nico sedang berbicara ketika tiba-tiba matanya tiba-tiba kabur dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Namun, ketika dia ingin berbicara, dia merasa tubuhnya tidak terkendali. Sial, Jessica benar-benar punya masalah. Namun, dia tidak tahu bagaimana Jessica membiarkan salah satu dari mereka, ahli transformasi dan kekuatan batin, diserang secara instan. Ketika dia melirik ke arah Stephen dengan pandangan sekelilingnya, dia melihat bahwa Stephen sekaku patung, berdiri tegak di sana seperti patung. Sebelum dia kehilangan kesadaran, samar-samar dia melihat Jessica yang tampak rumit dan seorang pria parubaya berjas tang hitam dengan cibiran di wajahnya perlahan berjalan dari ujung koridor. Bab 492, Tuan Blier telah tiba. Pada saat yang sama, di geladak, di sudut redup dekat tepian, 2 sosok sedang berpelukan, meraba-raba dan berciuman dengan panik. Di kejauhan banyak orang yang berada di geladak. Kedua kekasih muda ini sedang bermesraan di tempat seperti ini, jelas mencari keseruan. Tiba-tiba lelaki itu seperti melihat sesuatu, tiba-tiba tubuhnya menegang dan dia menatap lurus ke laut. Apa yang salah? Wanita itu mengerutkan kening dan bertanya, mengikuti mata pria itu yang ketakutan dan terkejut, memandang ke arah laut di kejauhan. Dalam sekejap, ekspresi wanita itu berubah drastis, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya, dan dia berkata dengan suara tanpa suara, oh, sial. Apa itu? Pria itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, sepertinya itu orang? Setelah mengatakan itu, dia tampak ngeri dan menarik wanita itu kembali. Tahukah Anda, mereka sekarang berada di laut, bagaimana bisa ada sosok manusia di atas mereka? Mereka pasti berhalusinasi. Kabin, ruang kendali. Teman pertama melihat ke titik yang mendekat dengan cepat di radar dengan ekspresi penuh rasa tidak percaya dan ngeri. Dia berkata kepada Kapten Parubaya di sebelahnya, Kapten, ada makhluk tak dikenal mendekat. Kita perlu segera memberitahu semua penumpang. Sebelum dia selesai berbicara, Kapten Parubaya itu berkata dengan tenang, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Tetapi, sudah kubilang, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Suara kapten menjadi dingin dan tegas.
Pupil teman pertama menyusut, dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, semua orang di geladak akhirnya menyadari kelainan di laut. Saya melihat, di atas laut yang gelap dan tak berbatas, di bawah sinar bulan, gelombang besar terlihat samar-samar, melonjak ke depan. Dan di atas ombak, tampak ada bayangan samar yang membesar dengan cepat. Apa yang terjadi? Apakah akan terjadi tsunami? Segera beritahu kapten bahwa gelombang besar akan datang. Cepat, segera turun dari geladak. Saat berikutnya. Di bawah penerangan lampu sorot kapal pesiar, semua orang akhirnya melihat dengan jelas apa itu bayangan buram di ombak. Aneh, apa yang kulihat? Apakah itu manusia? Apakah ini dewa laut? Bagaimana seseorang bisa menaiki ombak raksasa dan berjalan di atas laut? Apa yang terjadi? Aku pasti berhalusinasi. Saat berikutnya. Di lautan luas, sesosok tubuh berwarna hitam datang menderu-deru, menaiki ombak besar setinggi beberapa meter, benar-benar mirip superhero barat. Di bawah lampu sorot, ketika semua orang melihat penampilannya, beberapa orang tampak kusam dan kehilangan suara karena terkejut. Ini Tuan Bliar dari Pulau Kowloon. Mengapa Tuan Bliar ada di sini? Ini lautnya. Mungkinkah Tuan Bliar telah menjadi dewa? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengendalikan gelombang besar? Tahukah Anda, saat ini kita sudah berada hampir 100 mil laut jauhnya dari pelabuhan Victoria, bisakah dia mengejarnya dari Pulau Kowloon dengan ombak besar? Ini terlalu fantasi? Lelaki tua berjubah hitam itu maju selangkah, dan ombak di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi seekor naga, langsung menopang tubuhnya dan mengangkatnya ke ketinggian lantai 4 kapal pesiar. Di bawah pandangan semua orang, dia tampak acuh tak acuh dan tiba-tiba menunjuk ke sebuah ruangan di lantai paling atas. Bush! Kekosongan itu berdengung dengan keras. Pedang air yang sangat tebal, seolah-olah dipadatkan, berubah menjadi kilat biru dalam sekejap mata, dan menghantam kaca temper yang keras. Keras. Kaca yang sangat kuat dan keras itu hancur berkeping-keping dalam sekejap seperti kain lap. Alfred bahkan tidak melihat ke arah orang-orang yang berada di area menganga di geladak, dia melangkah keluar lagi dan menghilang. Tanpa dukungannya, ombak besar setinggi puluhan meter di laut langsung jatuh. Di dalam kamar, Aiden sepertinya tidak terpengaruh olehnya. Setelah mengucapkan mantra terakhir, kristal kosong putih telah berubah menjadi cincin giok sebening kristal. Hanya dengan melihatnya saja sepertinya mampu menenggelamkan pikiran orang. Aku tidak menyangka hanya kamu yang ada di sini. Biar ku tebak, kamu adalah Master Bliar yang dikenal sebagai penyihir nomor 1 di kota Hong Kong, kan? Saya harus mengatakan bahwa kendalimu atas mantra 5 elemen memang yang terkuat yang pernah saya lihat. Bahkan Enisi, ini jauh berbeda darimu. Namun, meskipun kamu kuat, tapi itu tidak cukup untuk berurusan denganku. Aiden tersenyum tipis, menatap Alfred dan berkata, di mana yang lainnya? Cepat keluar. Kamu memiliki beberapa keterampilan, dan kamu sebenarnya dapat menghindari pikiran spiritualku. Saat Aiden sedang melihatnya, Alfred juga sedang melihat Aiden. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan suara yang dalam, kamu layak menjadi tuan muda nomor 1 di Sundari. Kekuatan spiritual, energi sejati, dan seni bela dirimu telah mencapai titik di mana kamu bahkan telah melangkah ke ambang batas alam dewa. Di usiamu, kamu telah mencapai langkah ini. Bahkan dengan warisan dan bantuan dari Immortal Changming, dia pasti dianggap monster. Oh. Aiden memandangnya sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, informasi Anda tidak terlalu tertutup. Meskipun Alfred bermarkas di Kowloon, ia tidak sombong seperti para petinggi dan keluarga di kota Hong Kong, melainkan sering memperhatikan berita dan peristiwa besar di daratan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia bisa mengenali Aiden. Tetapi kamu tidak boleh memotong lengan anakku. Dia memiliki seorang putra ketika dia sudah tua, dan dia sangat mencintai putra ini. Dia telah lama mengolahnya sebagai penerusnya, tetapi sekarang lengannya dipotong oleh Aiden, yang setara dengan memotong jalur kultivasinya di masa depan. Bahkan jika keluarga Palmer tidak bergabung satu sama lain karena dendam besar ini, dia akan tetap membalas dendam pada Aiden. Hari ini, saya akan memotong kedua tangan Anda agar Anda tahu apa artinya ada surga di luar dunia dan ada orang di luar dunia. Aiden meliriknya. Itu bukan nada yang buruk. Namun, orang yang mengatakan ini kepadaku mungkin sudah mati atau terluka parah. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan?
Kriit. Pintu suite dibuka. Elvin dan lelaki tua bernama Yuan berjalan mendekat dengan ekspresi acuh tak acuh. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada Tuan Bliar, tapi kami tahu Anda pasti akan sengsara selanjutnya. Di belakang mereka berdua, Jessica berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh, sepertinya tidak bisa merasakan tatapan Aiden. Oh. Aiden tersenyum. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Dua pengendali dewa tingkat puncak dan satu pengendali dewa tahap akhir. Barisan ini sungguh kuat. Dengan kekuatan para kultivator, kalian bertiga yang bergabung bahkan sebanding dengan 4 atau 5 ahli puncak alam transformasi. Benar-benar menakutkan. Tapi Aiden melambai untuk menyingkirkan cincin penyimpanan, dengan niat membunuh yang dingin di bibirnya. Tahukah kamu, aku baru saja membunuh 5 orang yang kekuatannya hampir sama dengan milikmu. Saat dia berbicara, sosoknya langsung menghilang. Ekspresi lelaki tua bernama Yuan berubah drastis dalam sekejap. Hati-hati. Namun, saat dia mengingatkannya, semuanya sudah terlambat. Bab 493. Saat berikutnya, kata-katanya belum selesai. Serangan Aiden telah tiba. Boom. Sosok Aiden memadat seperti hantu, dan tinjunya menimpa Elvin, yang mengenakan setelan tang hitam. Sebuah suara yang dalam terdengar. Elvin bahkan tidak sempat melawan, seperti layang-layang yang talinya putus, ia menghantam dinding ruangan dengan keras. Dindingnya hancur, menciptakan lubang besar, dan tubuh Elvin menghantam lantai, dengan darah mengucur dari sudut mulutnya, dadanya sedikit roboh, wajahnya pucat dan ketakutan, menatap Aiden. Bahkan sekarang, matanya masih sulit dipercaya. Lagi pula, dia juga seorang master hebat di tahap akhir kontrol dewa. Meskipun dia dipromosikan melalui cara khusus, dia tidak bisa begitu lemah, bukan? Jika baju besi yang dia beli dengan harga tinggi tidak menyelamatkan nyawanya, apakah dia akan mati karena pukulan Aiden? Bukankah Aiden ini terlalu kuat? Pada saat ini, ketika dia ketakutan, dia tiba-tiba kurang percaya diri dalam menghadapi Aiden. Dengan kekuatan Aiden yang menakutkan, senjata termal hampir tidak berguna melawannya. Ketiganya mungkin tidak bisa saling menekan. Terlebih lagi, sekarang dia telah dipukul oleh lawan, dia terluka parah, dan kekuatan tempurnya pasti terpengaruh. Oh, kamu belum mati? Apakah kamu memiliki baju besi yang lembut? Aku ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu terima. Aiden tersenyum tipis, tapi sebelum dia bisa bergerak, dia melihat lelaki tua kurus bernama Yuan, dengan kulit pucat, dia turun, dan seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi kabut hitam. Aiden, jangan terlalu sombong. Formasi ular roh pemakan yin, ayo. Dalam kabut hitam, arus udara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berputar, membentuk ular hitam panjang dalam sekejap mata. Di bawah kendali lelaki tua kurus itu, ribuan ular hitam panjang langsung berubah menjadi tornado dan menenggelamkan sosok Aiden. Angin kencang dan dingin membuat perabotan di ruangan itu terbalik, bahkan wajah Jessica di kejauhan sedikit berubah dan dia melangkah mundur. Apakah itu roh jahat lagi? Sepertinya kalian yang disebut sebagai penguasa kota Hong Kong hanya bisa memainkan mantra kelas bawah ini. Hancurkan! Aiden berteriak dingin, dan tinju seputih batu giok meledak dari tornado hitam. Formasi ular roh pemakan yin, yang berputar dengan keras dan membawa kekuatan merobek dan melahap yang kuat, dengan mudah dihancurkan oleh pukulan Aiden. Formasinya rusak, dan lelaki tua kurus itu terhuyung dan mundur selangkah, ekspresinya agak jelek. Dia tidak menyangka Aiden akan mematahkan lingkaran sihirnya dengan mudah. Ini membuktikan bahwa Aiden lebih kuat dari yang dia duga. Memikirkan hal ini, dia memandang Alfred dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Wu, kekuatan orang ini melampaui imajinasi. Saya khawatir kita benar-benar harus bekerja sama." Alfred tidak lagi memiliki ketidakpedulian seperti sebelumnya. Ketika dia melihat Aiden lagi, matanya menjadi sangat serius. Jelas sekali, dia juga terkejut dengan kekuatan Aiden yang sebenarnya. Dikatakan bahwa apa yang didengar oleh telinga adalah palsu, dan apa yang dilihat oleh mata adalah benar. Bahkan jika dia pernah mendengar reputasi Aiden sebelumnya, dia tahu bahwa dia sangat kuat. Namun, sebagai penyihir Feng Shui nomor 1 di Pulau Hong Kong dan seorang veteran super kuat, dia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Menurutku aku tidak lebih buruk dari seorang junior.
Selain itu, rumor pasti akan dilebih-lebihkan. Tidak peduli betapa jahatnya Aiden, dia masih terlalu muda, jadi seberapa kuat dia? Tapi melihat ini, dia tidak lagi berani meremehkan Aiden. Oke. Wajahnya serius, dan dia tiba-tiba menjawab, jubah hitamnya tiba-tiba membengkak, dan tangannya tiba-tiba terangkat. 10 jari itu bersinar seperti safir, dan dalam sekejap mereka berubah menjadi naga hijau panjang, menggigit Aiden dengan gila. Teknik jari misterius, pembunuhan naga misterius. Menghadapi serangan Alfred, Aiden tidak panik sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, Guntur datang. Klik. Awan gelap melonjak di luar jendela, dan cahaya guntur yang menyilaukan turun, berubah menjadi pelangi perak yang menyilaukan yang menghantam ruangan tempat Aiden dan yang lainnya berada. Pada saat ini, semua orang digeladak dan orang lain di kapal pesiar tampak terkejut, dan mereka semua melihat ke arah ruangan tempat Aiden berada. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah seseorang tersambar petir? Beberapa orang yang penakut bahkan sudah mulai menelepon polisi. Sayangnya sinyal di kapal ini sudah lama diblokir, sehingga kalaupun mereka mencoba melawan lagi, akan sia-sia. Shoot shoot shoot. Petir itu seperti pisau, merobek semua rintangan dalam sekejap, berkumpul di tangan Aiden, dan berubah menjadi pedang petir. Sebuah pedang ditebas. Boom. Seluruh ruangan seperti siang hari, diterangi oleh kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat. Elvin, yang telah terluka sebelumnya, sekarang tampak suram, dan semburan kabut abu-abu kaya melonjak dari tubuhnya, membentuk perisai kepala serigala di depan dia dan Jessica dalam sekejap mata. Ses. Guntur dan kilat mengamuk, dan meskipun pelindung kepala serigala bergetar dan menjadi ilusi, ia tidak pernah pecah. Wajah Alfred jelek, dan cahaya biru yang kuat tiba-tiba muncul dari matanya. Dalam kilatan petir, jejak tangannya berubah, dan senjata ajaib seperti cangkang kura-kura biru terbang keluar, membengkak tertiup angin, dan langsung berubah menjadi perisai bundar seukuran manusia. Boom! Cahaya guntur dan pedang petir jatuh ke perisai cangkang kura-kura biru. Klik! Perisai cangkang penyu mengeluarkan suara retakan yang jelas, dan kemudian retakan tipis menyebar darinya. Berkedip, pupil mata Alfred menegang. Mungkinkah perisai kura-kura hitamku, yang dapat memblokir serangan kekuatan penuh dari ahli setengah langkah tingkat dewa, tidak dapat menghentikannya? Mungkinkah pihak lain memiliki kekuatan dewa? Jika ini masalahnya, bagaimana kita bisa melawannya? Tapi saat berikutnya. Namun, dia tiba-tiba berdiri terbalik, dan krisis yang kuat dan ekstrim tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Bahaya! Tuan Bliar, perhatiannya teralihkan selama pertempuran bukanlah kebiasaan yang baik. Ketika kata-kata Aiden keluar dengan lembut, pedang petir di tangannya telah menghilang, dia mendekati Alfred seperti hantu dan menamparkan jantungnya dengan telapak tangan. Boom! Suara benturan pelan terdengar. Wajah Alfred yang ketakutan berubah menjadi merah dalam sekejap, lalu seteguk darah muncrat, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap mata. Seluruh tubuhnya bengkok seperti udang matang, dan berubah menjadi bayangan hitam dan terbang mundur. Hah, dia belum mati? Aiden tampak sedikit terkejut, mengambil satu langkah ke depan, berubah menjadi sambaran petir, dan mengusirnya dalam sekejap. Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Alfred ini dapat menerima satu pukulan darinya tanpa terbunuh, dan kekuatan fisiknya mungkin juga tidak lemah. Dengan kata lain, orang tersebut menyembunyikan kekuatannya. Dia harus menjadi ahli hukum dan seni bela diri. Boom! Sosok Alfred terbang keluar dan tiba-tiba menghantam laut, namun anehnya, dia tidak jatuh ke dalam air. Sebaliknya, cahaya biru yang menyilaukan menguap dari tubuhnya, dan kemanapun cahaya biru itu lewat, permukaan laut membeku. Saat itu jelas bulan Oktober di akhir musim gugur, tetapi dalam radius 10 meter darinya, kepingan salju biru kristal berterbangan, bahkan orang-orang di kapal pesiar yang menyaksikan dengan takjub merasakan merinding di kulit mereka dan rasa dingin di tubuh mereka. Melihat ini, Aiden melayang di udara dan menatapnya dengan penuh minat, tapi tidak terburu-buru menyerang. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, Alfred yang sudah lesu tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. Lingkaran biru di tubuhnya berubah menjadi pedang tajam, naik ke langit dan merobek langit. Aiden, sudah bertahun-tahun.
Kamu adalah orang pertama yang memaksaku menggunakan seluruh kekuatanku. Untuk menunjukkan rasa hormatku padamu, aku akan menggunakan jurus terkuatku untuk membunuhmu. Bab 494. Membunuhku. Aiden mencibir dan berdiri di udara, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya guntur dan kilat yang kuat, seperti dewa petir 9 surga. Di bawah kakinya, air laut dalam melonjak deras, membuat sosoknya semakin tinggi. Kamu berisik sekali, aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku. Saat Aiden sedang memandang dengan dingin, dua petir perak tiba-tiba terbang keluar dari matanya. Dalam sekejap, dua pelangi melayang di udara, dan jatuh dengan keras ke Alfred, yang berada lebih dari 10 meter jauhnya. Boom! Kekuatan es biru yang kaya di tubuh Alfred muncul dalam momen yang mengejutkan. Di bawah bimbingan jejak tangannya, dinding es biru besar langsung terbentuk di depannya. Klik! Dinding es biru hancur, dan dua kilatan petir Aiden juga menghilang. Bush! Alfred maju selangkah, dan auranya tiba-tiba mencapai puncaknya. Langit dan bumi sangat luas dan tidak terbatas. Dibandingkan dengan itu, kita semua adalah semut. Pada saat ini, Alfred tidak lagi terlihat terluka sebelumnya, dia berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung, wajahnya acuh tak acuh, dia menghela nafas, dan menatap Aiden tanpa bergerak lebih jauh. Matanya bening hitam putih, murni dan bersih seperti bayi, namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan merasakan bahwa matanya sedalam laut. Aiden menggunakan kekuatan pikiran spiritualnya untuk mendeteksi dengan jelas bahwa meskipun kultivasi Alfred saat ini sangat dekat dengan alam dewa, namun pada akhirnya sangat berbeda dari alam dewa yang sebenarnya. Sekarang dia hanya dapat dianggap setengah langkah menuju alam ilahi, dan dia paling banyak berada pada level yang sama dengan Raphael. Alam transformasi dan alam dewa adalah dua tingkat yang sangat berbeda. Jika Anda tidak memasuki alam dewa, Anda tidak akan pernah menjadi musuh Aiden. Namun cara sihirnya aneh dan tidak dapat diprediksi. Aiden juga ingin melihat perbedaan antara sihir bumi dan sihir keabadian yang sebenarnya. Selain itu, ada aura samar pada Alfred, yang sepertinya merupakan semacam senjata ajaib atau Taoisme. Meskipun Aiden tidak merasakan bahaya apapun, hal itu membuatnya sedikit tertarik. Apakah ini kesadaran ilahi yang legendaris? Ketika pikiran Aiden bergerak, mata Alfred bergerak sedikit, dan secercah cahaya muncul di matanya. Kultivator lebih peka terhadap kekuatan spiritual daripada ahli seni bela diri. Meskipun Alfred tidak dapat benar-benar menangkap pikiran spiritual Aiden, samar-samar dia dapat merasakan keberadaannya. Saya pernah bertemu dengan seorang guru spiritual di Eropa Barat. Dia dapat menggunakan konsentrasi kekuatan mental sebagai esensinya untuk memotong dan merobek gunung dan batu di udara. Alfred menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali meskipun kekuatan mentalnya sangat kuat, tidak sekokoh milikmu. Itu seluas dan tak berujung seperti langit dan bumi. Tampaknya kamu benar-benar hanya berjarak satu garis tipis dari alam ilahi. Saya sudah berlatih selama beberapa dekade, tapi saya tidak sebaik Anda. Saat Aiden mendengar ini, dia mencibir lagi. Meskipun Alfred ini dapat dianggap jenius di dunia, dibandingkan dengan guru abadi di kehidupan sebelumnya, sulit untuk membandingkannya. Saya melihat bahwa kekuatan pikiran spiritual Anda telah mencapai puncaknya. Anda kebal terhadap satu pukulan dari saya sebelumnya, dan kekuatan fisik Anda mungkin sebanding dengan seorang master. Mengapa Anda belum memasuki alam ilahi? Aiden berkata dengan tenang. Dia juga sangat ingin tahu tentang alam dewa bumi. Apakah itu Raphael atau Patua Gong sebelumnya, ditambah Alfred ini, mereka semua dianggap jenius. Meskipun mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Aiden, mereka bahkan tidak ada apa-apanya dalam hal dunia budidaya, ia dianggap jenius, tetapi di bumi, ia bahkan tidak dapat mencapai ambang batas latihan spiritual alam dewa. Alam para dewa lebih sulit daripada mencapai langit biru. Alfred tidak terburu-buru mengambil tindakan untuk sementara waktu, dan lingkaran cahaya biru di sekelilingnya langsung membentuk baju besi besar di tubuhnya. Matanya dalam, dia menghela nafas, dan berkata dengan tenang, meskipun saya telah mencapai titik di mana kekuatan sihir dan kekuatan fisik saya berada di luar jangkauan, bagaimana bisa begitu mudah untuk membuka lautan ilahi dan membuang jiwa ilahi dan sepenuhnya berintegrasi semangat, energi, dan semangat ilahi? Jangan bilang ini aku. Dalam beberapa dekade terakhir, jika menyangkut siapa yang bisa dipromosikan ke alam dewa, aku khawatir di seluruh negara Sundari, hanya lelaki tua dari Istana Surgawi yang memiliki kemungkinan itu. Orang-orang lainnya, apakah itu Raja Tombak Utara, keluarga Wu atau bahkan pria bintang jahat dari Gunung Longhu telah kehilangan banyak energi. Aiden tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi, tapi menatap Alfred,
tidak ada dendam antara kamu dan aku, tapi kamu berdiri di sisi yang berlawanan denganku hari ini. Saya tidak peduli apakah Anda benar-benar di sini untuk membalaskan dendam putra Anda, atau jika Anda dihasut oleh orang lain. Sekarang setelah Anda mengambil keputusan, bersiaplah untuk mati. Aiden mengangkat telapak tangannya yang seputih giok dan mengaktifkan energi aslinya. Angin puyuh kecil perlahan mengembun di tangannya, dan akhirnya membentuk topan seperti badai. Tepian topan sangat tajam, seperti bor listrik tajam yang dapat merobek baja. Jika Anda memperbesar siklon ini, Anda dapat melihat bahwa ada juga kekuatan guntur halus yang melonjak di dalamnya, memancarkan aura menakutkan dan merusak yang membuat jantung berdebar-debar. Haha, kamu tidak tahu siapa yang akan menang. Alfred mencibir, lengan baju dan jubahnya menggembung seperti naga panjang, dan semua sinar matahari keemasan menyinari dirinya, membuatnya merasa seolah-olah dewa telah turun. Apakah kamu benar-benar mengira aku baru saja mengobrol denganmu? Hari ini, aku akan menunjukkan kandang inci persegi milikku. Bangkit! Saat dia berteriak keras, permukaan laut tempat Aiden duduk tiba-tiba naik dari tanah. Seseorang ditarik ke atas oleh gaya tarik yang kuat. Ombaknya melonjak, dan dalam sekejap mata, mereka memadat menjadi dinding es yang sangat padat. Oleh energi jahat biru dingin. Boom! Dinding es menutup dari segala arah, membentuk sangkar biru besar berisi energi jahat es dalam sekejap mata. Dan semua ini belum berakhir. Alfred tampak acuh tak acuh, mengambil satu langkah ke depan, dan jalan kepingan salju biru muncul tepat di bawah kakinya, dan dia berdiri di atas sangkar dalam sekejap, menunjuk ke langit. Berlian es. Boom. Di atas langit, badai mengerikan tiba-tiba muncul dari udara tipis. Dalam sekejap mata, badai itu ditarik oleh aura kuat Alfred, membentuk badai berbentuk kerucut biru dan menusuk Aiden di dalam sangkar. Angkat kepala tinggi-tinggi. Udara terkoyak, permukaan laut terkoyak oleh energi dahsyat, dan pusaran besar muncul. Saat sangkar menyusut, tubuh Aiden tidak dapat mundur, dan langsung bertabrakan dengan badai energi jahat biru besar berbentuk kerucut yang jatuh dari langit. Boom! Naga panjang roh jahat itu berguling seperti tornado yang dahsyat, dengan kekuatan sobek yang begitu kuat sehingga bahkan orang-orang yang menonton dari kejauhan di kapal pesiar dapat merasakan tepian yang menakutkan. Menghadapi naga jahat dan pengguncang bumi yang menyebabkan badai besar, ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali. Saat dia melambaikan tangannya, angin puyuh yang menakutkan terbang dalam sekejap, angin puyuh itu dipadatkan oleh energi sejati, berlari dengan kecepatan tinggi, dan terakumulasi serta terkonsentrasi. Kecepatan putarannya berkali-kali lipat lebih cepat daripada bor listrik, dengan desiran tajam di udara, tepi siklon setajam pisau, memotong udara menjadi potongan-potongan ruang hampa, dan di bagian inti. Topan, bersinar dengan warna biru seperti kilat, cahaya guntur dan kilat seindah dan cemerlang seperti badai petir. Pergi! Aiden dengan lembut mendorong angin puyuh, dan topan biru terbang dengan suara mendesing, dengan suara melengking menembus udara, dan langsung menabrak naga energi jahat berbentuk kerucut yang perkasa. Dibandingkan dengan naga es besar berbentuk kerucut yang turun dari langit, pusaran guntur Aiden sangatlah kecil, tetapi ketika mengenai naga es berbentuk kerucut, itu seperti ujung jarum yang menempel pada gandum, mencabik-cabiknya. Dalam sekejap, lalu seperti bor, dipotong seperti tahu dan melewatinya tanpa hambatan apapun. Bab 495, bunuh satu dulu. Gawat. Ekspresi Alfred sedikit berubah. Berbeda dari metodenya menariki ke dalam formasi dan memadatkan energi jahat antara langit dan bumi menjadi naga panjang energi jahat es, Aiden sangat memadatkan esensi sejati dan menggunakannya untuk menciptakan topan, ditambah dengan kekuatan guntur yang menakutkan terkandung di dalamnya, ia lebih panjang dari naga energi jahatnya, terkonsentrasi ribuan kali, jadi meskipun ukurannya kecil, ia sangat padat dan tidak bisa dihancurkan. Di depannya, meskipun naga panjang roh jahat itu berbentuk kerucut, ia tetap seperti balon yang menggembung, yang bisa meledak dengan ujung jarum. Gabungkan. Alfred tiba-tiba membubarkan naga panjang roh jahat itu, mengatupkan tangannya dengan kuat di depan dadanya, memunculkan bayangan dengan jari-jarinya, dan dengan cepat mengganti berbagai segel. Lingkaran sihir yin yang mengembun di dadanya. Energi besar dari 5 elemen tertarik olehnya, dan dalam sekejap mata, energi jahat sedingin es biru di langit disintesis, dan akhirnya membentuk lingkaran bagua yang sangat besar. Lingkaran bagua tampak ilusi, tetapi menyebar seketika, dan perlahan menyebar di kehampaan rotasinya sepertinya menekan Aiden seperti puncak gunung Tai. Pada saat yang sama, mata Alfred berkilat tajam, dan dia menunjuk ke arah Aiden dari kejauhan.
Ledakan. Bum bum bum. Sangkar es yang memenjarakan Aiden langsung runtuh, lalu tiba-tiba mengembang dan meledak. Energi yang sangat ganas mengamuk dengan ganas, berdampak parah pada tubuh Aiden. Roh jahat es menyapu, dan permukaan laut, yang sulit dibekukan sepanjang tahun, langsung membeku saat ini. Di kejauhan, semua orang di kapal pesiar tersentak saat menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan. Apakah ini masih manusia? Dia mengangkat tangannya untuk membekukan laut, dan menembakkan guntur dan kilat dari matanya, ini bahkan lebih kuat daripada pahlawan super di film laris Hollywood Barat. Terutama Jessica dan Elvin yang masih berada di geladak terlihat kaget dan mata mereka penuh keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka Aiden akan menjadi begitu kuat hingga dia seperti dewa. Alfred sudah sangat kuat. Namun, Aiden tampaknya lebih menakutkan dan kuat daripada Alfred. Saat ini, Jessica menggigit bibirnya, wajahnya sangat rumit, apakah benar menjadi musuh Aiden? Lindungi Nona Wang, saya akan membantu Tuan Beliar. Mata Elvin dingin, dan dia memberi perintah dan mengaturnya kepada pria berbaju hitam di belakangnya. Sosoknya langsung berubah menjadi bayangan buram dan menghilang dari tempatnya. Saat dia meledak, lelaki tua dari Sekte Master Bumi Selatan di kamar di lantai paling atas tiba-tiba memiliki mata yang dingin dan auranya melonjak ke langit. Elvin, kamu memang ada di sini. Di tubuhnya, rune hijau berenang satu demi satu. Ketika momentumnya meledak, itu seperti pedang tajam, menghancurkan kaca, menggambar tanda biru di langit malam, dan mengejar sosok Elvin. Kakek, hati-hati. Ekspresi gadis cantik itu berubah saat ini, dan dia berteriak ke udara. Sayangnya orang tua itu tidak dapat mendengarnya lagi. Pada saat yang sama, roh jahat es biru yang kejam berangsur-angsur menghilang, dan sosok Aiden muncul. Di tubuhnya, lapisan guntur perak dan jubah petir yang dipadatkan dengan kekuatan petir muncul. Kekuatan ledakan yang dahsyat bahkan tidak merusak satu sudut pun pakaiannya. Menghadapi bagua besar yang menekannya di atas kepalanya, Aiden tampak acuh tak acuh dan meninju seolah-olah dia sedang menggapai langit. Pisahkan langit. Boom. Seperti langit yang hancur, pukulan Aiden tampak biasa saja, tetapi saat bersentuhan dengan pola bagua, kekuatan sobek yang sangat kuat meledak, merobek pola bagua yang besar ke dalam lubang besar. Di atas pola bagua, tubuh Alfred berhenti sejenak, wajahnya tampak jelek, dan napasnya cepat. Aiden ini, apakah itu seni bela diri atau sihir, telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kekuatan sebuah pukulan justru menekan kekuatan dan kekuatan langit dan bumi hingga meledak. Kekuatan mengerikan yang meledak itu nyaris ajaib. Satu gerakan menghancurkan susunan bagua miliknya. Tetapi, tatapan tajam di mata Alfred sangat kuat hingga ekstrim, wajahnya langsung memerah, dan dia menyemburkan seteguk darah, yang langsung menyatu ke dalam susunan bagua. Susunan bagua, yang telah retak dan menjadi ilusi, tiba-tiba meledak dengan cahaya merah yang menakjubkan. Gosipnya terbalik, Feng. Berdengung. Pada saat ini, di atas bagua yang berdarah, formasi dan bagua lainnya terbalik dengan gila-gilaan, dan kekuatan isap yang menakjubkan meletus darinya, menutupi Aiden dalam sekejap. Aiden, yang wajahnya selalu acuh tak acuh, tiba-tiba menjadi kaku. Tubuhnya sepertinya tertutup rapat, membuatnya sulit untuk digerakkan, dan bahkan pergerakan energi aslinya pun sangat tidak jelas. Lakukan. Di barisan bagua, tubuh Alfred bergetar, seolah dia tidak tahan, dan dia tiba-tiba berteriak. Swoosh! Suara kecil dan ekstrim terdengar di udara. Orang tua bernama Yuan, yang sepertinya telah menghilang sebelumnya, muncul dalam sekejap. Di langit malam, sesosok tubuh berdarah melintas di langit seperti meteor, dan cahaya merah melintas di laut, air laut terbelah, dan butuh waktu lama untuk menutupnya. Dan saat berikutnya, lampu merah itu menembus dada Aiden dalam sekejap. Shoot! Jubah guntur dan kilat di tubuh Aiden kehilangan berkah energi sejati saat ini, lemah seperti kertas dan terkoyak oleh lampu merah dalam sekejap.
Swoosh. Suara pedang tajam menusuk daging terdengar. Cahaya berdarah itu berhenti sejenak, dan sosok lelaki tua bernama Yuan itu membeku sesaat, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat gembira. Kesuksesan. Di tangannya ada pedang panjang dengan bentuk aneh, semuanya berwarna hijau, dengan bintang-bintang kecil tampak berkeliaran di dalamnya, memberikan perasaan yang sangat tajam. Senjata semi-spiritual? Yaitu, senjata ajaib tingkat tinggi. Ini juga yang diandalkan oleh lelaki tua bernama Yuan untuk menghadapi Aiden. Dengan pedang bintang ini dan keterampilan membunuhnya yang menakutkan, bahkan orang kuat di alam dewa akan terluka olehnya jika dia tidak berhati-hati. Meskipun Aiden kuat, dia bukanlah alam dewa sejati. Jika dia mengambil pedang darinya, dia pasti akan mati. Kekuatan tempur Aiden sebelumnya melebihi imajinasinya, dan Alfred juga menyembunyikan kekuatannya. Orang tua bernama Yuan memilih bersembunyi, mencari peluang untuk membunuh dengan satu serangan. Tapi sekarang, dengan kerja sama Alfred, dia akhirnya menemukan peluang terbaik untuk membunuh. Haha, Aiden, kamu masih terlalu muda. Sekarang, Tuan Muda tidak hanya mendapatkan obsidian, tapi aku juga telah melenyapkanmu, gangguan serius baginya. Orang tua bernama Yuan bahkan bisa membayangkan betapa bersemangat dan terkejutnya Paul ketika dia mengetahui berita itu. Hadiahnya pasti akan sangat besar, dan dia mungkin juga memiliki kesempatan untuk memasuki sekte abadi yang legendaris untuk berlatih. Memikirkan hal ini, lelaki tua bernama Yuan menunjukkan ekstasi di wajahnya. Namun saat berikutnya, senyumannya tiba-tiba membeku, dan wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan. Kamu. Ceka, aku hampir terbalik di selokan. Aiden, yang seharusnya terluka parah dan sekarat, meraih pedang bintang milik lelaki tua bernama Yuan. Di tangan putih rampingnya, kekuatan guntur dan kilat melonjak dengan cepat, lalu tiba-tiba terlipat. Boom! Pedang ajaib senjata spiritual tingkat tinggi telah rusak. Ini tidak mungkin. Orang tua bernama Yuan merasa seolah-olah dia melihat hantu, rambutnya berdiri tegak, dan dia mundur dengan panik karena ketakutan. Apakah kamu mau melarikan diri? Suara dingin dan menggoda keluar. Aiden tiba-tiba berubah menjadi guntur dan kilat yang sangat menyilaukan, memecahkan penghalang suara dalam sekejap. Boom! Mata lelaki tua bernama Yuan yang sedang melarikan diri tiba-tiba melebar, tubuhnya membeku di udara, dan kemudian